Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir di mata kuliah simulasi dan pemodelan. Judul yang akan saya bawakan yaitu pemodelan dan simulasi antrian kendaraan di gerbang tol. Sebelum saya memulai, mari memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fatra Nugraha, saya dari kelas KJK Reguler 4 ALSI. Kita masuk ke materi. Pembahasan materi di sini saya akan membawakan 5 materi. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua model antrian, yang ketiga algoritma dan simulasi, yang keempat diskusi, dan yang kelima kesimpulan. Materi yang pertama yaitu pendahuluan. Kondisi lalu lintas yang semrawut dan kemacetan yang parah ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Saat terjadi kemacetan, pada umumnya, kendaraan hanya dapat merambat maju ke depan dengan kecepatan rendah, sehingga gas buang yang ditimbulkan pada suatu saat di daerah tertentu dapat menyebabkan pencemaran udara yang parah. Selain itu, kebisingan yang terjadi saat kondisi macet pun dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan yang serius. Dapat dipahami apabila kondisi yang tidak nyaman ini dapat meningkatkan stres baik bagi pengguna jalan maupun bagi penduduk di sekitarnya. Dalam jangka panjang, kemacetan lalu lintas ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja di semua sektor kehidupan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas di jalan raya. Yang pertama adalah kondisi jalan raya itu tersendiri. Jalan raya yang rusak atau terlalu sempit dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, arus masuk dan keluar kendaraan yang melebihi kapasitas jalan raya itu pun dapat menjadi penyebab kemacetan. Tidak kalah pentingnya adalah perilaku pengguna jalan saat berlalu lintas. Faktor lainnya adalah rambu-rambu lalu lintas yang sering membingungkan pelaku lalu lintas di jalanan. Dengan mengambil contoh kasus antrian kendaraan yang terjadi di gerbang tol, penulis telah membuat model simulasi lalu lintas yang berbasis pada arus masuk dan arus keluar kendaraan. Model antrian ini telah diimplementasikan ke dalam sebuah program komputer dan cukup fleksibel, sehingga dapat diterapkan untuk berbagai problem antrian, seperti antrian di bank dan antrian di kasir-kasir toko. Dengan program aplikasi ini, kita dapat membuat simulasi arus kendaraan di gerbang tol. Analisa-analisa sederhana mengenai berbagai kondisi arus kendaraan pun dapat dikerjakan dengan program ini. Materi yang kedua yang akan saya bawakan yaitu model antrian. Dalam bentuk yang mendasar, suatu sistem antrian dapat digambarkan dengan sebuah model yang terdiri dari komponen antrian dan komponen pemrosesan, atau bisa disebut WAL 91 dan DAI 92. Untuk kasus antrian di gerbang tol, panjang komponen antrian ditentukan oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik jalan raya, kondisi fisik kendaraan, perilaku pengguna jalan raya, dan arus kendaraan di jalan tol. Kondisi jalan raya yang buruk atau penyempitan jalan yang menimbulkan antrian yang panjang, kelayakan kendaraan juga sangat mempengaruhi situasi antrian. Misalnya, mobil tua yang sudah tidak layak pakai dapat memperlambat arus kendaraan apabila tetap dipaksakan untuk digunakan di jalan tol. Perilaku pengemudi yang kurang menaati peraturan berlalu lintas di jalan tol juga dapat memperlambat arus kendaraan. Bahkan tidak jarang kebiasaan para pengemudi yang jelek ini dapat menyebabkan kemacetan total pada saat terjadi kecelakaan. Komponen pemproses berfungsi menentukan cepat lambatnya sebuah kendaraan masuk ke dalam atau keluar dari antrian. Dalam kasus antrian di gerbang tol, kecepatan pemrosesan ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan petugas melayani transaksi pembayaran tol, kecepatan mesin atau hardware pemproses, dan keandalan software yang mendukung proses di gerbang tol. Nah, pada slide ini, gambar 1 menunjukkan model antrian kendaraan di gerbang tol. Dalam implementasinya ke dalam program software, sifat-sifat kedua komponen antrian terutama ditentukan oleh dua parameter sebagai berikut. Yang pertama yaitu panjang kapasitas antrian dan waktu pemrosesan. Selain kedua faktor I dan T, arus kendaraan yang menjadi indikator kemacetan lalu lintas ditentukan pula oleh jalur M sebelum gerbang tol, jumlah gerbang tol G, dan jumlah jalur N sesudah gerbang tol,
Dalam gambar 1 yang ditampilkan sebelumnya, ditampilkan sebuah sistem antrian di gerbang tol yang terdiri dari jalur M sama dengan 1N sama dengan 1 dan G sama dengan 3. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu algoritma dan simulasi. Struktur data simulasi dapat diturunkan dari model yang telah disepakati di atas, seperti gambar yang 1. Dengan menentukan parameter-parameter I, T, M, dan N, dan juga G, kita dapat membuat model suatu sistem antrian di gerbang tol seperti gambar 2 sebagai berikut. Setelah struktur data ditentukan, kita masih perlu membuat alur diagram untuk menggambarkan perilaku sistem antrian. Sebuah contoh alur diagram sederhana ditampilkan dalam gambar 2. Untuk menggambarkan peralihan dari antrian sebelum dan di dalam gerbang tol, masih diperlukan sebuah strategi efisien dalam memilih gerbang tol dengan jumlah antrian terpendek. Dalam sistem pemrograman berorientasi objek, hal ini dapat diimplementasikan dengan membuat sebuah objek konektor yang sesuai. Untuk menyusun algoritma yang dapat menggambarkan kondisi di jalan tol, sehingga antrian di atas perlu dibagi-bagi menjadi komponen dasar yang lebih kecil, seperti yang diuraikan di bawah ini. Queen A, atau bisa disebut juga sebagai antrian di depan gerbang tol, yaitu kondisi jalan tol terdiri dari beberapa jalur. Situasi ini disederhanakan dan simbolkan dengan satu jalur antrian. Yang kedua adalah proses B atau komponen pemroses di depan gerbang tol, yang artinya dalam fase ini pengemudi mulai menentukan pilihan untuk masuk ke salah satu gerbang tol yang tersedia. Dan yang ketiga ada King C, yaitu antrian di dalam gerbang tol, dengan maksud antrian kendaraan di depan masing-masing gerbang masuk tol. Dan yang keempat yaitu proses D, atau bisa disebut juga komponen pemroses di dalam gerbang tol, yaitu pengambilan tiket atau pembayaran ongkos tol. Dan yang terakhir yaitu King E, antrian di belakang gerbang tol, dengan maksud kondisi normal di jalan tol yang terdiri dari beberapa jalur. Setelah pembagian ke dalam komponen yang lebih kecil, proses yang terjadi di setiap komponen tersebut masih perlu dirinci lagi. Misalnya saja, untuk antrian A, di depan gerbang tol, proses kerja yang harus dilakukan oleh simulator adalah sebagai berikut. Queen A. 1. Jika antrian tidak kosong, maka kendaraan menempati status antri atau tunggu. Yang kedua, jika antrian kosong, maka kendaraan masuk proses B. Untuk A1 atau antri tunggu, yang pertama, jika antrian tidak kosong, maka kendaraan harus menunggu di belakang kendaraan lain yang sebelumnya juga sedang menunggu. Lakukan action A. Yang kedua, jika antrian kosong, maka tunggu atau diam di antrian paling depan dan lakukan action A. Action A. Tentukan posisi kendaraan di dalam antrian. Yang kedua, gambar satu kotak di posisi tersebut. Dan yang ketiga, warnai kotak dengan merah. A2 atau masuk proses B. Yang pertama, jika proses tidak kosong, maka kembali ke antri tunggu. Yang kedua, jika proses sedang kosong, maka diam sejenak, lakukan proses B. Begitu seterusnya, hingga akhirnya semua entry model berhasil dirinci menjadi proses-proses yang cukup sederhana untuk diterjemahkan ke dalam kode program atau software. Pada dasarnya, dengan menyediakan struktur data dan algoritma yang pas, kita telah dapat membuat simulasi antrian kendaraan di gerbang tol. Namun, untuk lebih memudahkan pengoperasian, kita masih harus merancang user interface program simulasi ini. Dalam masalah topik ini, tidak akan dibahas lebih jauh lagi karena sudah berada di luar konteks pembicaraan. Materi yang keempat yaitu diskusi. Pemodelan antrian yang terdiri dari beberapa komponen dihubungkan satu sama dengan garis-garis konektor, seperti ditampilkan dalam gambar 3. Semua garis konektor yang mungkin menghubungkan komponen di depan atau before, di dalam within, dan di belakang atau after. Gerbang tol ditampilkan dengan garis warna hijau.
Gambar 3 ini menjelaskan garis-garis konektor yang menghubungkan setiap komponen antrian di depan, di dalam, dan di belakang pintu gerbang tol. Sebuah simulasi sistem antrian 242 terdiri dari antrian 2 jalur di depan gerbang tol, 4 gerbang tol aktif, dan antrian 2 jalur di belakang gerbang tol. Ditampilkan pada gambar 4, kedua garis biru adalah dua konektor yang menggambarkan peralihan arus kendaraan dari antrian di gerbang tol ke dalam antrian di gerbang tol. Angka-angka hitam di bawah, setiap kotak atau lingkaran menunjukkan identitas setiap kendaraan, sedangkan angka biru menunjukkan waktu tunggu setiap kendaraan di dalam antrian. Kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu kesimpulan. Telah ditunjukkan dalam diskusi di atas bahwa pemodelan kondisi antrian di gerbang tol telah berhasil diimplementasikan ke dalam software yang sederhana atas dasar prinsip yang mudah dipahami. Dengan membuat struktur data dan alur diagram yang sesuai, software ini cukup fleksibel untuk diaplikasikan pada berbagai kondisi antrian lainnya, seperti antrian yang biasa ditemui di bank ataupun di depan kasir-kasir supermarket. Dari diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa panjang antrian yang diinginkan dapat diatur dengan melakukan kontrol terhadap arus kendaraan masuk dan keluar. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatra Nugraha. Saya mengucapkan terima kasih. Saya berharap yang saya sampaikan pada presentasi kali ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.